Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran kita hari ini ya bersama Pak Andi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang pembagian pecahan ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita hari ini membahas tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, berikut contohnya ya, contoh soal atau contoh permasalahan. Nih, misalkan ada contoh soal seperti 6 dibagi 1/4. Jadi kalau ada soal seperti ini mudah aja ya. Nah, soal seperti ini tinggal kalian balik aja, itu 6 tetap. Karena dia pembagian itu dibalik supaya jadi perkalian ya. Yang jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Makanya di situ 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dikali 4/1. Kayak gitu ya. Kalau sudah seperti itu tinggal kalian kalikan aja lagi. 6 kali 4 kan 24 kan. Nah, dibagi 1, 24 bagi 1 dapat berapa? 1 kan. Makanya jawabannya di situ 24. Oke, ini kalau pembagian bilangan asli dengan pecahannya. Kita ke contoh nomor 2. Nah, ini kalau contoh nomor 2 ini pembagian antara bilangan pecahan dengan bilangan asli. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, 1/2 dibagi 4 sama dengan 1/2-nya tetap. Nah, 4-nya itu pecahan bilangan aslinya itu dirubah jadi pecahan ya, bilangan pecahan. Jadi gimana caranya supaya nilainya tetap 4? Ya tetap pembaginya 1 kan. Jadi 4/1. Jadi biar mudah kita mendapatkan hasilnya. Kalau jadi seperti itu kan 1/2 dibagi 4, jadi 1/2 bagi 4/1 seperti yang Bapak ajarkan dulu, sama dengan kalau udah ketemu 1/2 dibagi 4/1, tinggal kalian balik aja lagi ya, yang di belakangnya itu yang 4/1 itu dibalik, karena dia kalau 1/2-nya tetap, kalinya itu kali karena baginya dirubah jadi kali. Nah, jadi 4/1 itu dibalik jadi 1/4, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau udah seperti 1/2 dikali 1/4 itu tinggal kalian kalikan aja lagi. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 1 ya 1 ya. 2 dikali 4, 8. Makanya jawabannya itu 1/8. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk bilangan pecahan dibagi dengan bilangan asli, dia harus dirubah dulu ke bilangan pecahan. Bilangan aslinya dirubah dulu ke bilangan pecahan. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, ini lihat ya, bedakan pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Yang kedua itu pecahan campuran dengan bilangan asli. Seperti itu. Kita langsung ke contoh permasalahan. Sebenarnya sama, soal seperti ini pun caranya sama ya. Nah, ini contoh nomor 1 yang pembagian bilangan asli dengan pecahan. 6 dibagi 1/4. Kalau ada soal seperti ini, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau ada soal yang nomor 1 ini ya, yang pertama dulu kalian kerjakan dulu, dirubah dulu bilangan. Nah, pecahan campurannya itu dirubah. Kalau bilangan aslinya tetap, bilangan campurannya itu dirubah. Yang soal nomor 1 itu, contoh soal nomor 1 seperti nah. Jadi 6 dibagi 1/4. Kalau bilangan aslinya tetap 6, dibaginya bagi tetap dulu. Nah, yang bilangan pecahan campuran itu dirubah dulu ke pecahan biasa ya. 1/4 dulu kita rubah ke pecahan biasa. Nah, ya hasilnya tuh dapatnya 5/4. 5/4 itu dari mana sih dapatnya? Dapatnya itu 4 dikali 1 ditambah pembilangnya ya. Nah, 4 dikali 1 4 kan, ditambah pembilangnya 1 jadi 5 kan, makanya 5/4. Penyebutnya tetap sama. Makanya di situ 6 dibagi 5/4. Pernah kita ajari materi-materi sebelumnya ya. Jadi sama dengan, nah karena pembagian itu kan seperti ini kan contohnya sama kayak yang di depan tadi kan. Nah, kalau ada sudah 6 dibagi 5/4 ini kan sama kayak tadi, pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa. Tinggal kalian rubah aja pembagiannya itu, dikali langsung 6 dikali, karena dia dirubah ya, pembagian jadi perkalian, dibalik situ.
pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Makanya situ 6 dikali 4/5 ya. Kalau udah seperti itu ya mudah, kita kalikan aja lagi. 6 dikali 4 berapa? 24 kan? 24. Nah, per 5-nya tetap ya. Jadi itu 24/5. 24/5 itu bisa kita sederhanakan kan? Bisa kita sederhanakan. Nah, caranya gimana? 24 itu ya kita bagi 4, kita bagi 5. 24 bagi 5 dapat berapa? 24 dibagi 5 itu dapat 4. Makanya ditulis di depan itu 4. Sisanya berapa? Sisanya 4 ditaruhlah di atas. Kalau per 5-5-nya tetap, penyebutnya tetap 5 ya, makanya di situ 4/5. 4/5 itu tidak bisa kita sederhanakan lagi, makanya jawabannya hanya seperti itu ya, 4/5. Misalkan nih ada soal seperti itu, kalian jawab cuma 24/5, nggak kalian sederhanakan lagi, nah itu benar juga, cuman nilainya mungkin ya kurang tepat ya. Untuk nilainya misalkan 100 palingnya dapat 80 atau 85. Jadi seperti itu ya. Tetap benar, cuman belum sempurna masih. Ya, seperti itu. Nah, kita ke selanjutnya yang nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 itu ya seperti itu ya, sama. Nih, yang nomor 2 itu kan pecahan campuran dengan bilangan asli. 1/2 dibagi 4. Nah, 1/2 bilangan pecahan campuran itu kita rubah dulu ke pecahan biasa. Makanya di situ 3/2. Dari mana dapat 3/2? Ya seperti Bapak bilang tadi, 2 dikali 1, 2 kan, ditambah 1 jadi 3. Makanya situ 3/2 dibagi 4. Sama, 4-nya sama. Kalau udah kalian menemukan format 3/2 dibagi 4 itu yang sama seperti yang contoh soal sebelumnya ya, yang tadi, tinggal kita rubah bilangan aslinya, kita rubah ke bilangan pecahan ya. Kita rubah bilangan aslinya itu ke bilangan pecahan. Jadi gimana cara mengubahnya? Sama. 4 itu dibagi berapa supaya nilainya 1? 4. Ya 4 bagi 1. Makanya di situ nyebutnya 1 ya. Nah, jadi 3/2 dibagi 4/1. Kalau udah seperti itu, ya kita balik aja lagi sama. 3/2-nya tetap. Pembagiannya diubah dikali. Nah, 4/1-nya itu dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, atau yang di atas jadi ke bawah, bawah ke atas. Makanya situ 1/4. Kalau udah ketemu 3/2 kali 1/4, tinggal dikalikan aja lagi. 3 kali 1 berapa? 3 kan? Setelah itu 2 kali 4, 4. Makanya situ jawabannya 3/8. Nah, kenapa jawabannya 3/8? Tidak bisa kita rubah lagi karena di situ tidak bisa lagi kita bagi ya, kita tidak bisa lagi kita sederhanakan, makanya jawabannya cuma 3/8. Mungkin kalau 4/8 masih bisa disederhanakan lagi ya, sama-sama dibagi 4 jadi mungkin 1/2 jawaban seperti itu ya, yang Bapak ajarkan sebelumnya seperti itu ya, untuk yang pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan bilangan asli. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nih, kita langsung ke contoh permasalahan. Nah, bila ada soal seperti ini, kalau ada soal contoh permasalahan atau soal seperti ini, yang paling kalian utamakan dulu, itu kan ada pecahan campuran kan, dengan pecahan biasa. Yang paling pertama ya sama caranya. Pecahan campurannya itu kita rubah ke pecahan biasa dulu ya, seperti itu. Nih penyelesaiannya seperti ini. Nih yang 2 1/4 dibagi 3/5. 2 1/4-nya itu kita rubah dulu, yang pecahan biasa pecahan campurannya itu kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. Jadi nilainya yang didapat 9/4. 9/4 di mana dari dapatnya? Seperti Bapak bilang tadi, 4 dikali 2 8 kan, 8 ditambah 1 jadi 9. 9/4, 4-nya tetap ya, dibagi 3/5. Nah, kalau Anda sudah menemukan format 9/4 dibagi 3/5 kan sama, tinggal kita kalikan aja lagi ya, karena dibagi kan memang rumusnya seperti itu ya, kalau pembagian dibalik dulu jadi perkalian. Nah, jadi 9/4 dikali
itu dirubah lagi yang 3/5 itu, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, atau yang atas dirubah ke bawah, yang bawah atau dirubah ke atas ya. Jadi 5/3 situ. Yang awalnya 3/5. Karena itu dirubah kita pembagian kan, kita rubah tandanya jadi perkalian. Kalau udah dapat formatnya 9/4 dikali 5/3, tinggal kalian kalikan aja lagi. 9 kali 5 berapa? 45 kan? Nah, 45. 4 kali 3, 12. Jadi jawabannya 45/12. Nah, 45/12 itu bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, pertamanya 45 dibagi 12 itu bisa nggak? Bisa kan? Ya bisa. Dapat berapa dia? Dapat 3 kan? Nah, dapat 3. Sisanya berapa? Sisanya 9. Kita taruh di atas. Per 12. 12-nya tetap. Makanya di situ jawabannya 3, 9/12. Nah, 9/12 itu bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa kan? Makanya di situ Bapak sederhanakan lagi. 3-nya tetap. Ya, 3 tetap di depannya bilangan aslinya itu tetap. Setelah itu, kalau untuk penyederhanaan, ingat kalau yang di atas dibagi 3, di bawah bagi 3 juga ya. Atau pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3 juga. 9 dibagi 3 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. Makanya jawabannya itu 3/4. Jadi 3/4. Jadi seperti itu ya. Untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Hampir sama aja pola-polanya pembelajaran kita ini yang dari awal. Cuman bentuknya aja yang mungkin berubah-ubah. Makanya Bapak kasih contoh banyak. Biar kalian misalkan menemukan soal yang berbeda-beda. Semua ada contohnya sudah. Tinggal kalian rubah aja lagi, oh ini contohnya seperti apa. Setidaknya formulanya sama, seperti itu ya. Untuk pembagian, Bapak rasa nggak terlalu sulit. Yang penting kalian bisa perkalian, udah. Itu aja, sama juga. Perkalian kan sama aja. Pembagian sama perkalian ini hampir-hampir sama aja. Malah agak lebih susah penambahan sama pengurangan. Karena harus disamakan dulu penyebutnya ya. Tuh, jadi seperti itu. Kita next ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini dilihat pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya. Jadi sama-sama pecahan campuran. Nih contoh permasalahannya atau contoh soal sama saja ya. Nah, ini kalau Anda soal atau seperti ini sama caranya tetap. Kalau untuk pembagian dirubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. 41/5 dibagi 21/5 itu dirubah, 41/5-nya dirubah, 21/4-nya dirubah dulu ke pecahan biasa. Seperti ini contohnya. Cara nah ini kan 41/5 dibagi 21/4 sama dengan. Di situ kenapa dapat 21/5 yang seperti Bapak bilang tadi, kita rubah. Merubahnya gimana? Caranya ya 5 dikali 4 kan dapat berapa? 20 kan? Ditambah 1 jadi 21 ya. 21/5. Pembagiannya tetap. Nah, yang selanjutnya kita rubah lagi 21/4 itu. Kita rubah jadi pecahan biasa. Di mana dapatnya? Kok dapat 9/4? Tinggal ini caranya, 4-nya itu atau pembilangnya itu dikalikan 2. Nah, setelah itu dapatnya berapa? 8 kan? Ditambah yang penyebutnya itu, pembilangnya itu. Nah, penyebutnya itu kan 4 dikali 2, 8 ditambah 1 itu 9/4. Jadi seperti itu ya. Kalau udah dapat seperti itu, makanya 21/5 dibagi 9/4. Nah, di situ kan sama polanya seperti yang di atas. Tinggal kalian rubah aja perkaliannya itu. Pembagiannya itu jadi perkalian. 21/5 tetap. Pembagian kita rubah. Tandanya jadi perkalian. Nah, 9/4-nya kita balik. Pembilang jadi penyebut tadi. Atau penyebut jadi pembilang. Nah, jadi 4/9. Kalau udah seperti itu, ketemu. Dikalikan aja lagi. 21 dikali 4. Pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. Ya, 21 dikali 4 dapat berapa? 84 ya. Setelah itu 5 kali 9 dapat berapa? 45 kan. Kalau udah ketemu 84/45, kita sederhanakan lagi di situ. Itu kan bisa disederhanakan. Nah, cara sederhanakannya gimana? Mudah. 84
Bagi 45 dapat berapa? 1 kan? Dapat 1, kita taruh di depannya 1. Setelah itu sisanya berapa? Sisanya 39 kan? Nah, 39 itu kita taruh di atas per 45 tetap ya. Tetap 45. Nah, 39 per 45 itu bisa disederhanakan lagi kan? 39 per 45-nya itu, makanya Bapak sederhanakan lagi. Ingat, kalau penyebut dibagi 3 di atas harus pembilang harus juga dibagi 3 ya. Ingat seperti itu. Misalkan dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Nah, jadi 39 itu dibagi 3 dapat 13. 45 dapat bagi 3 dapat 15. Makanya situ jawabannya 1, 13 per 15. Nah, itu bisa disederhanakan lagi enggak? Tidak bisa lagi ya, karena 13 tidak bisa dibagi tidak bisa dibagi berapa lagi kecuali 13. Memang kalau 13 dibagi 13 dapat 1. 15 nggak bisa kan dibagi 13. Makanya stop di situ jawabannya. 1, 13 per 15. Misal kalian nih cuman jawabnya 1, 39 per 45. Tetap benar jawabannya, cuman kalau ibaratkan nilai 1 sampai 10 mungkin dapatnya hanya 8 atau 8,5 ya. Jadi enggak 100, enggak 10 ya. Misalkan seperti itu. Seperti itu ya, kalau ada soal permasalahan seperti ini, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Caranya yang seperti Bapak ajarkan tadi, tetap kita rubah dulu. Kita rubah dulu pecahan campuran itu ke pecahan biasa. Nih, kita masuk ke perkalian dan pembagian. Nah, kita contoh permasalahannya seperti ini. Soalnya 1/4 dikali 2/5 dibagi 5/6. Kalau ada soal seperti ini kan sebenarnya mudah aja ya. Mudah aja. Tinggal kalau perkaliannya tetap situ perkaliannya 1/4 dikali 2/5. Nah, pembagiannya itu yang terakhirnya itu dirubah jadi kali juga. Tapi kita balikan lagi, pembagian jadi pembilang jadi penyebut jadi pembilang, hanya seperti itu ya. Kalau udah seperti gitu ya tinggal kalian kalikan aja lagi. 1 dikali 2 dikali 6. 1 kali 2 dapat berapa? 2 kan? 2 kali 6 12. Makanya situ 12. Yang di bawahnya 4 dikali 5 berapa? 20. 20 kali 5 100. Makanya situ 100. 12 per 100. Ya kalau 12 per 100 itu kan kita sederhanakan kan bisa. Sama-sama dibagi berapa bisa situ? Oh ya, kita coba sama-sama dibagi 4 ya. 12 bagi 4 dapat berapa? 3 kan? 100 bagi 4 dapat 25. Makanya situ 3 per 25. 3 per 25 itu bisa nggak disederhanakan lagi? Tidak bisa. 3 mungkin bisa kita bagi 3 dapat 1. Cuman 25 nggak bisa dibagi 3 kan? Bisa ya. Jadi seperti itu. Dia lebih 1. Ini misalnya ada contoh soal. Atau soal misalkan ada pecahan campuran di situ, ada pecahan bilangan biasa, syarat sama semuanya. Semua pecahan campuran itu dirubah dulu ke pecahan biasa. Ini kan nggak ada kan contoh soalnya ini pecahan campuran nggak ada. Nah itu dirubah dulu kalau misalkan 1/4. 1/4-nya dirubah dulu ke pecahan biasa. Situ ya, misalkan ada soal seperti itu. Jadi dirubah dulu semuanya pecahan yang ada pecahan campuran, dirubah dulu semuanya pecahan biasa. Atau ada bilangan asli, nanti bilangan aslinya nanti dirubah dulu ke bilangan pecahan, seperti itu ya. Nah, kita lagi masuk ke soal cerita pembagian pecahan. Ini ada contoh ya, ini soal cerita. Mungkin ya seperti ini. Javier membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong dengan ukuran sama panjang. Setiap ukuran panjangnya 1/5 meter. Berapakah banyak potongan pita tersebut? Nah, kalau ada soal seperti ini, utamanya dulu ini ada 3 langkah. Yang pertama itu
buat kalimat matematikanya. Ini kan masih kalimat cerita, dibuat kalimat cerita itu jadi kalimat matematikanya. Situ kerjakan, setelah itu jawab. Seperti itu ya, ada 3 langkah. Nih. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Nah, yang Bapak bilang tadi, buat kalimat matematikanya. Jadi kalimat matematika soal yang tadi adalah 5 dibagi 1/5. Itu biar memudahkan kalian mencarinya. Jadi kalau ada soal cerita tuh harus wajib kalian menyertakan bikin kalimat matematikanya. Kalau udah dapat seperti itu, lanjut menyelesaikan kalimat matematika tadi. Kalau udah seperti itu kan mudah. Sama aja caranya yang seperti Bapak ajarkan yang pertama tadi di awal materi tadi. Mudah kan? Tinggal dirubah 5, bilangan aslinya tetap. Bilangan pecahannya dibalik, karena itu kan dibagi kali, udah. 5 kali 5 berapa? 25. 25 per 1 berapa? 25 kan? Ya 25 bagi 1 tetap 25 kan? Makanya situ jawabannya 25. Nah, kalau udah seperti ini, langkah terakhirnya apa? Menjawab pertanyaannya. Jadi banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Jadi seperti itu ya. Kalau ada soal-soal cerita tuh ingat, tahapnya ada 3 seperti ini. Bikin kalimat matematikanya, dikerjakan, baru bikin kesimpulannya atau jawabannya ya, itu. Nah, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini ya. Misalkan Bapak ada salah kata dan sebagainya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.